Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triadela Ananda, mahasiswa dari Akuntansi Unit 3. Di sini saya akan membacakan presentasi kelompok kami. Islam dan sistem pasar. 1. Pasar yang adil. Islam mendorong sistem pasar yang adil, transparan, dan bebas dari penipuan. Hal ini mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam ajaran agama. Yang kedua, keseimbangan ekonomi. Pasar yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam diperlukan untuk mencapai keseimbangan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga, ada pemerataan kekayaan. Sistem pasar Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan memperkecil kesenjangan dalam pemerataan kekayaan. Harga pasar dalam Islami. Menurut Ibnu Taimiyah, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Naik dan turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman orang-orang tertentu. Hal tersebut bisa disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Apabila permintaan naik dan penawaran turun, harga-harga akan naik. Sementara apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya turun, harga barang akan turun. Faktor yang mempengaruhi harga pasar dalam Islami ada 8. Yang pertama, ketersediaan barang. Yang kedua, ada rekayasa demand supply. Yang ketiga, ada rekayasa 4 talaki al-rukban. Yang kelima, ada terjadinya keadaan al-haz atau pemboikotan. Yang keenam, terjadi kolasi dan kolusi antara penjual. Yang ketujuh, ada taksir. Yang ke-8, ada larangan bai ba'da ala ba'da. Peranan pasar dibagi menjadi 3. Yang pertama, konsumen, memberikan kemudahan memperoleh barang atau jasa. Yang kedua, ada produsen, memberi kemudahan untuk memperoleh barang-barang produksi atau bahan baku, mempermudah untuk memasarkan barang yang dihasilkan. Dan yang ketiga adalah pemerintah, menambah penerimaan pemerintah berupa retribusi dan pajak, dan mempermudah pemenuhan kebutuhan. Pengawasan pasar. Ajaran Islam tidak hanya merekomendasikan sejumlah aturan berbau perintah maupun larangan yang dapat berlaku di pasar. Lebih dari itu, Islam juga menggariskan sebuah sistem pengawasan yang dapat dicanangkan dalam melanggengkan mekanisme dan struktur pasar. 1. Pengawasan internal. Pengawasan ini berlaku personal pada setiap diri pribadi Muslim. Sistem pengawasan ini akan bergantung sepenuhnya kepada adanya pendidikan Islami. Dengan melandaskan nilai rasa takut kepada Allah untuk aktivitas perdagangan pasar, individualah yang penting dan bukan komunitas pasar secara keseluruhan ataupun bangsa secara umum. Individu tidak dimaksudkan untuk melayani komunitas pasar, melainkan komunitas itulah yang harus melayani individu. Dengan demikian, tidak ada satu komunitas atau bangsa yang bertanggung jawab di depan Allah sebagai kelompok. Setiap anggota masyarakat bertanggung jawab di depannya secara individual. 2. Pengawasan eksternal. Ajaran Islam mengandalkan sistem hizbah yang berlaku sebagai institusi pengawasan pasar. Seorang pengawas pasar atau mustahib dengan kekuatan materinya berlaku sebagai pihak yang punya otoritas untuk menghukum para pelaku pasar yang berlaku negatif. Para pengawas pasar berfungsi sebagai berikut. 1. Mengorganisir pasar. 2. Menjamin instrumen. 3. Melakukan pengawasan produk. 4. Mengupayakan agar informasi di pasar dapat terdistribusikan secara baik. 5. Menjamin tidak adanya praktik monopolistik para pelaku pasar. 6. Mengupayakan agar praktik mediator tidak berlaku di pasar. Moral sebagai faktor endogen dalam persaingan di pasar. 1. Etimologi moral. Konsep moral berasal dari kata Yunani yaitu ethos, yang berkaitan dengan karakter dan perilaku manusia dalam masyarakat. 2. Etis dan dalam bisnis. Etis bisnis melibatkan prinsip-prinsip moral dan membuat keputusan bisnis yang bertanggung jawab kepada semua pihak yang terlibat. 3. Moralitas dan keberlanjutan. Moralitas dalam bisnis dapat mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan, melindungi kepentingan sosial dan lingkungan.